warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang menonton video ini dan kepada Bapak Lukman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang praktikum fisika kelompok 7, yaitu dengan materi percobaan redaman osilasi Roll pada benda terapung. Sebelum kami memulai penjelasan tentang materi, teori, hasil percobaan serta percobaan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Cakra Amanda dengan NIM 210901241405154 dan di sini bersama teman-teman saya Adi Raka Aurelio Atmaja, Astiar Pasya Gunawan, Bayu Iniantasis Asmoro, dan Navita Azahra Femia Sandra. Selanjutnya, tujuan percobaan dari rendaman osilasi adalah mengetahui pengaruh geometri volume terhadap benda tercelup dan distribusi beban terhadap rendaman osilasi benda terapung. Percobaan ini juga bertujuan menganalisis karakteristik gerak osilasi seperti periode, amplitudo awal, serta laju peluruhan amplitudo sehingga dapat diketahui faktor-faktor fisis yang mengaruhi rendaman, termasuk gaya viskos, fluida, bentuk lambung, dan interaksi fluida benda. Oke, alat dan bahannya itu ada ember, casan, smartwatch, dan berat vakum yang kita pakai itu ada dari menggunakan plastik. Oke, di sini ada sketsa alat dan setupnya. Yang untuk percobaan kami kita pakai dari ember yang berisikan air, kemudian kita taruh benda terapung yang diberi ban dan kita hitung menggunakan smartwatch. Lanjut ke prosedur singkatnya, yang pertama itu adalah langkah pertama itu memasukkan beban pada benda terapungnya, kemudian masukkan benda terapungnya pada ember yang berisikan air, kemudian langkah tiganya goyangkan ember untuk menghitung berapa lama benda terapung bisa kembali stabil, dan gunakan stopwatch untuk menghitungnya. Baik, selanjutnya ada teori inti. Yang pertama ada gerak roll, yaitu osilasi rotasi benda terapung terhadap sumbu memanjang. Yang kedua ada dipicu oleh gangguan sudut sehingga benda bergerak bolak-balik sebelum stabil. Teori yang selanjutnya ada gaya pemulih dan stabilitas atau GM. Penjelasannya yaitu saat benda miring, titik buoyancy B bergeser sehingga menghasilkan momen pemulih. GM atau metracentric height adalah indikator stabilitas. GM besar sama itu cenderung stabil, cepat kembali tegak, sedangkan GM kecil itu cenderung kurang stabil dan redaman menjadi lambat. Lalu teori yang terakhir yaitu implikasi teori percobaan. Yang pertama tuh langkah-langkahnya konfigurasi beban mempengaruhi stabilitas atau GM. Selanjutnya butterplane lebih lebar menghasilkan redaman yang lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu waktu redaman dapat dijadikan indikator besarnya redaman hidrodinamis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian percobaan. Redaman osilasi. Dari percobaan yang telah kelompok kami buat, kini didapatkan dengan masing-masing konfigurasi. Yang pertama itu konfigurasi di beban bagian tengah. Pada percobaan pertama, itu kita mendapatkan di waktu 25 detik. Lalu di percobaan pengulangan kedua, kita dapat waktu 29 detik. Lalu di percobaan ketiga, kita mendapatkan waktu 29 detik. Di percobaan keempat, kita mendapatkan waktu sekitar 30 detik. Lalu di percobaan kelima, kita dapatkan waktu sekitar 27 detik. Lalu untuk konfigurasi kedua,
Kita menggunakan beban samping. Yang pertama, kita mendapatkan hasil di 30 detik. Lalu di pengulangan kedua, beban samping kita mendapatkan 28 detik. Lalu untuk pengulangan ketiga, kita mendapatkan waktu 29 detik. Di pengulangan beban samping keempat, kita mendapatkan waktu 25 detik. Di beban samping kelima, kita mendapatkan 24 detik. Lalu untuk konfigurasi beban depan, yang pertama, kita mendapatkan waktu 26 detik, lalu di pengulangan kedua kita mendapatkan 21 detik, di pengulangan ketiga kita mendapatkan waktu 27 detik, di pengulangan beban depan keempat kita mendapatkan waktu 25 detik, lalu untuk pengulangan di bagian 5 di beban depan kita mendapatkan waktu 28 detik. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan percobaan dan mendapatkan data hasil percobaan, kini saatnya kelompok kami mengolah datanya. Di sini mengolah data kelompok kami adalah menghitung rata-rata atau mean. Pada konfigurasi beban tengah, kita dapatkan hasil di awal tadi 25, 29, 29, 30, dan 27 detik. Di situ kita akan bagi dengan 5, yang dimana hasil rata-rata pada beban tengah itu didapatkan di 28 detik. Lalu untuk di beban bagian depan itu kita mendapatkan data 26, 21, 27, 25, 28 detik. Lalu di total dibagi 5 kita mendapatkan hasil 25,4 detik di bagian depan. Lalu untuk beban bagian samping itu kita dapatkan hasil 30 detik, 28 detik, 29, 25, dan 24 detik. Nah, untuk data beban samping ini kita jumlahkan lagi dan dibagi 5 dan kita dapatkan hasil di 27,2 detik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, redaman osilasi pada benda terapung. Yang sudah kami jelaskan itu ada penjelasan, alat dan bahan, sketsa, lalu ada teori intinya juga, serta percobaan, lalu ada data hasil percobaan dan hasil percobaan yang kami olah. Dari kelompok 7, cukup sekian dan terima kasih.